Veni Creator Spiritus, et des tuorum visita, Salve fratres, de iterum videre Patris Allegro Veritas liberabit vos. Mari kita merenungkan beberapa pokok gagasan untuk Minggu Misi Sedunia tanggal 20 Oktober 2024 yang kita rayakan pada hari Minggu ini. Ya, lebih dari 1 miliar umat Katolik di seluruh dunia merayakan hari ini sebagai hari Minggu Misi Dunia ke-98. Paus Pius ke-11 melembagakan perayaan tahunan ini pada tahun 1926 melalui dekret kepausan. Setiap tahun sejak itu, Gereja Universal telah mendedikasikan bulan Oktober untuk merenungkan dan berdoa untuk misi. Pada hari Minggu Misi Sedunia, umat Katolik berkumpul untuk merayakan Ekaristi dan untuk berkontribusi pada kolekte untuk karya evangelisasi di seluruh dunia. Dari 3.000 keuskupan di dunia, sekitar 1.000 adalah keuskupan misionaris. Mereka membutuhkan bantuan dari keuskupan yang lebih mapan untuk membangun program kateketik, seminari, komunitas religius, kapela, gereja, panti asuhan, rumah sakit, dan sekolah. Perayaan tahunan ini memberi kita kesempatan untuk merenungkan pentingnya pekerjaan misi bagi kehidupan gereja. Dan ini mengingatkan kita bahwa kita adalah satu dengan gereja di seluruh dunia dan bahwa kita semua berkomitmen untuk menjalankan misi Kristus betapapun berbedanya situasi kita. Tantangan misionaris terbesar yang kita hadapi di rumah adalah budaya sekuler, materialistis, konsumeris. Di mata Tuhan tidak ada, ya di mana Tuhan tidak ada atau tidak penting. Kebenaran dan nilai-nilai moral adalah relatif, dan agama-agama institusional dianggap tidak perlu. Ada beberapa pesan misi dari para paus terakhir ini, ya, akhir-akhir ini. Karena tantangan modern terhadap evangelisasi, dalam pesan Minggu Misi Sedunia untuk tahun 2003, Paus Santo Yohanes Paulus II menyerukan gereja untuk menjadi lebih kontemplatif, kudus, dan berorientasi misionaris, berdasarkan pekerjaannya pada doa yang sungguh-sungguh. Paus Benediktus ke-16 dalam pesannya tahun 2006 menekankan pentingnya amal Kristiani dalam tindakan sebagai kunci evangelisasi. Seluruh gereja untuk seluruh dunia merupakan tema untuk Minggu Misi Sedunia tahun 2007. Paus Benediktus mendorong pengutusan misionaris dari komunitas gereja yang memiliki sejumlah besar panggilan untuk melayani komunitas-komunitas barat yang mengalami kekurangan panggilan. Pada tahun 2008, pada tahun Paulus, Benediktus mendorong semua orang untuk mengambil kesadaran baru tentang kebutuhan mendesak untuk mewartakan Injil, mengikuti teladan dan menyerap semangat misionaris Santo Paulus, misionaris terbesar sepanjang masa. Pada tahun 2009, Paus mengatakan bahwa tujuan misi gereja adalah untuk menerangi semua orang dengan terang Injil saat mereka melakukan perjalanan melalui sejarah menuju Tuhan. Paus meminta semua orang Kristen untuk melipat gandakan komitmen mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan misionaris yang merupakan komponen penting dari kehidupan gereja. Paus Fransiskus dalam pesan Minggu Misi Sedunia pertamanya tahun 2013 menantang kita untuk mewartakan Injil Kristus dengan berani dan dalam setiap situasi, mewartakan pesan harapan, rekonsiliasi dan persekutuan, proklamasi kedekatan Allah, belas kasihannya dan keselamatannya. Pernyataan ini akan memperjelas bahwa kuasa kasih Allah mampu mengatasi kegelapan kejahatan dan membimbing kita di jalan kebaikan. Dalam terang akhir tahun iman ini, Paus menawarkan pemikirannya tentang iman, perlunya membagikannya, beberapa hambatan yang dapat dihadapi oleh upaya misionaris, dan pentingnya murah hati menanggapi panggilan misionaris Roh Kudus. Dalam pesan Mission Sunday tahun 2014,
Paus Fransiskus menantang gereja untuk menjadi rumah yang ramah, ibu bagi semua orang, dan sumber kelahiran kembali bagi dunia kita melalui perantaran Maria, model evangelisasi yang rendah hati dan penuh sukacita. Dalam pesannya tahun 2015, Paus Fransiskus menyatakan misi gereja dihadapkan pada tantangan untuk memenuhi kebutuhan semua orang untuk kembali ke akar mereka dan untuk melindungi nilai-nilai budaya masing-masing. Ini berarti mengetahui dan menghormati tradisi dan sistem filosofis lain dan menyadari bahwa semua orang dan budaya memiliki hak untuk dibantu dari dalam tradisi mereka sendiri untuk masuk ke dalam misteri hikmat Allah dan untuk menerima Injil Yesus yang adalah terang dan kekuatan yang mengubah bagi semua budaya. Gereja sedang dalam misi di dunia, kata Paus Fransiskus dalam pesan Hari Misi Sedunia tahun 2019, dibaptis dan diutus. Mandat misionaris ini menyentuh kita secara pribadi. Saya adalah misi selalu, Anda adalah misi selalu. Setiap laki-laki dan wanita yang dibaptis adalah sebuah misi. Karena itu Bapak Suci menyerukan kepada semua umat Katolik dan gereja untuk menghidupkan kembali kesadaran dan komitmen misionaris. Dalam pesannya tahun 2020, Bapak Suci meminta kita untuk melaksanakan tugas misi kita dengan menjadi sukarelawan bersama Nabi Yesaya. Inilah aku, utuslah aku. Yesaya bab 6 ayat 8, untuk membantu meringankan penderitaan saudara-saudari yang dilanda COVID-19. Pesan Paus Fransiskus untuk tahun 2021 merefleksikan tema, kita tidak bisa tidak berbicara tentang apa yang telah kita lihat dan dengar. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 20. Temanya untuk tahun 2022 adalah, kamu akan menjadi saksiku. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8, yang berfokus pada 3 elemen kehidupan seorang murid misi. Yang pertama itu panggilan setiap orang untuk memberikan kesaksian tentang Kristus, kamu akan menjadi saksiku. Yang kedua, relevansi abadi dari misi evangelisasi universal sampai ujung bumi. Dan yang ketiga, marilah kita selalu dikuatkan dan dibimbing oleh Roh. Kamu akan menerima kuasa dari Roh Kudus. Tema Paus Fransiskus untuk Hari Minggu Misi Dunia 2024 ini berakar pada Injil Matius. Pergilah dan undanglah semua orang ke perjamuan. Di sini Paus Fransiskus merenungkan panggilan Tuhan yang inklusif dan mendesak untuk membawa kasih-Nya kepada semua orang. Ya, marilah kita masing-masing mengambil bagian dalam misi universal ini untuk menyebarkan Injil dan dengan demikian untuk mengundang semua orang untuk mengalami sukacita pesan Kristus. Gereja menurut Konsili Vatikan kedua adalah misionaris dalam sifatnya sendiri karena pendirinya Yesus Kristus adalah misionaris utama dan pertama. Allah Bapa mengutus Allah Putra ke dunia yang berinkarnasi dalam Yesus dari Nazaret, Kristus Tuhan, dengan sebuah pesan. Pesan ini yang disebut Injil atau kabar baik secara eksplisit dinyatakan dalam Yohanes bab 3 ayat 16. Karena Allah sangat mengasihi dunia sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak mati melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes lebih lanjut mengklarifikasi pesan Yesus dalam suratnya. Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia supaya kita hidup melalui Dia. Yohanes 1 Yohanes bab 4 ayat 9. Santo Paulus menulis kepada Timotius tentang misi gereja. Allah menginginkan semua orang untuk diselamatkan dan datang pada pengetahuan tentang kebenaran. 1 Timotius bab 2 ayat 4. Dengan demikian, misi penginjilan gereja pada dasarnya adalah pengumuman kasih, belas kasihan, pengampunan dan keselamatan Allah, sebagaimana ini diungkapkan kepada manusia melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Injil menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus menunjukkan kasih Allah yang mencakup segalanya dan tanpa syarat ini melalui kehidupan, penderitaan, kematian, dan kebangkitannya.
Pengungkapan kasus pelecehan seksual akhir-akhir ini dan masa lalu dan kegagalan hierarki untuk mencegahnya mendorong beberapa umat Katolik untuk meninggalkan gereja, menempatkan non-Katolik dan non-Kristen dalam dilema. Beberapa dari mereka menunda atau bahkan meninggalkan rencana mereka untuk bergabung dengan gereja Katolik. Mereka secara alami mengharapkan para imam gereja, para klerus dalam gereja menjadi kudus atau setidaknya terhormat, dan mereka kecewa dengan kesaksian balasan yang disebabkan oleh krisis pelecehan seksual. Mereka ingin otoritas gereja mengambil langkah-langkah drastis dan efektif untuk memulihkan gereja ke martabat sejatinya, mengasihi gereja seperti yang dilakukan Kristus. Peringatan Minggu Misi, saudara-saudariku, adalah waktu yang tepat untuk mengatur ulang gereja untuk memenuhi tuntutan dan harapan dari sifat apostolik sejati dan panggilan ilahi yang diberikan kepadanya oleh Kristus. Kehidupan kudus orang-orang Kristen yang setia dan para pelayan mereka yang diurapi dengan doa mereka yang sungguh-sungguh adalah satu-satunya solusi untuk mengatasi krisis saat ini. Mengapa kita harus menginjili? Yesus, misionaris pertama, membuat pengaturan permanen untuk mengundang semua orang sepanjang zaman untuk berbagi kasih dan keselamatan Tuhan. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk menjalankan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Matius bab 28 ayat 19. Inilah sebabnya mengapa para bapa konsili Vatikan kedua menyatakan bahwa gereja Kristus adalah misionaris dalam asal-usul dan sifatnya. Karena itu dapat disimpulkan bahwa misi gereja adalah misi setiap anggota gereja dan tidak disediakan hanya untuk para imam, religius, dan misionaris aktif saja. Jadi setiap orang Kristen adalah misionaris dengan pesan untuk dibagikan, yakni pesan kasih Allah, pembebasan, dan keselamatan kekal. Terus bagaimana kita mencapai tujuan ini? Cara yang paling ampuh untuk memenuhi tujuan ini adalah dengan menjalani kehidupan Kristen yang sejati. Kehidupan yang dipenuhi dengan kasih, belas kasihan, kebaikan, doa, dan memiliki semangat mengampun. Mahatma Gandhi biasa berkata, hidup saya adalah pesan saya. Dia sering menantang para misionaris Kristen untuk mengamati kerasulan mawar. Sekuntum mawar tidak berkhotbah. Dia hanya memancarkan aromanya dan menarik semua orang ke sana dengan keindahannya yang tak tertahankan. Oleh karena itu, yang paling penting bukanlah Injil yang kita khotbahkan, tetapi kehidupan yang kita jalani. Beginilah cara orang Kristen mula-mula menginjili. Tetangga mereka yang bukan Yahudi biasa berkata, lihatlah bagaimana orang-orang Kristen ini saling mengasihi. Kristus yang mereka kenali dan terima adalah Kristus yang hidup di dalam setiap orang Kristen, dan itu terus berlaku sampai sekarang. Doa, saudara-saudariku, adalah sarana kedua dari pekerjaan misionaris. Yesus berkata, tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes bab 15 ayat 5. Karena itu, doa diperlukan bagi siapa saja yang ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bagi setiap orang yang memberitakan kabar baik dalam hidupnya. Dalam pesannya untuk Minggu Misi Sedunia tahun 2004, Paus II menekankan fakta bahwa Roh Kudus akan membantu kita untuk menjadi saksi Kristus hanya dalam suasana doa. Karena misionaris adalah manusia yang lemah, dan karena bersaksi kepada Kristus melalui kehidupan tidaklah mudah, kita perlu mendukung mereka dengan doa kita selalu. Dalam pesannya untuk tahun 2007, Paus Benediktus mengingatkan kita, panen berlimpah, tetapi pekerjaannya sedikit. Tuhan berfirman, karena itu berdoalah kepada Tuhan, tuayan, untuk mengutus para pekerja ke dalam panennya. Lukas bab 10 ayat 2. Semua upaya misionaris juga membutuhkan dukungan finansial, karena kasih Allah seringkali dapat dijelaskan kepada orang miskin hanya dengan menyediakan makanan dan sarana penghidupan bagi mereka.
Orang sakit dapat mengalami kuasa penyembuhan Yesus hanya melalui pelayanan yang berdedikasi dari dokter, perawat, dan petugas medis. Membangun, memelihara, dan menempatkan sekolah, rumah sakit, dan panti jompo membutuhkan dana yang serius. Penggunaan media komunikasi modern yang mahal seringkali diperlukan untuk membawa pesan kasih dan pembebasan Kristus secara lebih efektif kepada non-Kristen di dunia modern. Karena itu, pada hari Minggu misi ini, marilah kita belajar untuk menghargai kewajiban misionaris kita dan mendukung kegiatan misionaris gereja dengan menjalani kehidupan Kristen yang transparan, dengan doa-doa yang sungguh-sungguh, dan dengan sumbangan yang murah hati. Paus Benediktus ke-16 mengakhiri pesan Minggu Misi 2006 sebagai berikut. Semoga perawan Maria yang berkolaborasi secara aktif pada awal misi gereja dengan kehadirannya di bawah salib dan doa-doanya di ruang atas menopang tindakan mereka dan membantu orang-orang percaya kepada Kristus untuk semakin mampu mencapai kasih sejati sehingga mereka menjadi sumber air hidup di dunia yang haus secara rohani. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.